Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Ya, hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang programmable controller lanjut. Dan pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah fitur yaitu keep. Ya. Sebenarnya keep ini tidak berbeda dengan latch yang sudah kita pelajari. Bedanya adalah kalau latch kita buat secara komponen demi komponen, tapi kalau keep kita membuatnya sudah menggunakan instruksi, jadi sudah terwakili menjadi sebuah instruksi. Nah, seperti apa kita nanti menggunakan latch saat kita bandingkan dengan latch? Nah, mari kita coba masuk ke sebuah contoh di mana dari contoh nanti kita akan mengerjakan bagaimana menggunakan latch dan bagaimana padanannya menggunakan instruksi keep. Ya, pada contoh ini ada sebuah permasalahan ya, di mana ada suatu sistem sekuensial dan sistem ini mempunyai single acting cylinder. Dia digerakkan oleh 3/2 W valve, kemudian valve-nya itu adalah menggunakan single solenoid dan keadaan awalnya adalah mundur. Sistem ini juga mempunyai tombol start dan dua sensor posisi maksimum dan minimum untuk silinder tersebut. Nah, cara kerjanya sangat sederhana. Ini kita buat permasalahan yang sederhana, yaitu pertama adalah tombol start ditekan, yang kedua adalah silinder bergerak maju sampai posisi maksimum. Kemudian setelah maksimum, silinder bergerak mundur sampai posisi minimum, dan setelah itu terjadi, maka selesai. Gitu ya. Dan kembali ke langkah 1. Jadi jika ingin menggerakkan hal yang sama, maka kita harus menekan tombol start lagi dan seterusnya demikian. Nah, setelah kita mengetahui ada permasalahan sekuensial seperti ini, maka sangat baik kita mengerjakan analisisnya terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke diagram. Kita mengerjakan analisis untuk permasalahan sekuensial ini menggunakan diagram sekuensial yang kita buat menggunakan Excel. Ya, ini adalah diagram sekuensialnya. Jadi ada 3 level: output, proses, dan input seperti ini. Kemudian pertama kali kalau dari permasalahan tadi itu start harus ditekan terlebih dahulu. Nah, setelah start ditekan, dia akan ikut di panah, kemudian silindernya akan bergerak maju. Dalam hal ini nanti di-on-kan ya, sehingga dia akan maju. Kemudian saat dia maju, tanda ketuntasannya adalah sensor maksimumnya itu on. Jadi sensor maksimumnya sudah terkena gitu ya. Nah, dengan on-nya sensor posisi maksimum ini, maka saat itulah kita bergerak naik panah. Jadi di sini kita akan membuat silinder tadi menjadi off ya, sehingga nanti akan terjadi gerakan mundur. Nah, ketuntasan dari gerakan mundur ini adalah saat sensor minimum itu on atau kena gitu ya. Nah, setelah sensor minimum on, maka semua aktivitas sudah habis, tapi karena kita harus punya kelengkapan panah ke atas, maka di sini kita beri knob ya supaya sebagai pelengkap. Kemudian dari knob ini dia akan berputar kembali menuju ke start on atau startnya ditekan gitu ya. Nah, antara input dan output ini ada variabel proses yang nantinya kita gunakan, yaitu maju nanti untuk mewakili silinder on, variabel proses mundur untuk mewakili silinder off, dan variabel proses dan untuk mengakhiri keseluruhan atau akhir dari seluruh sekuensial ini. Ya, bagaimana ladder diagramnya? Mari kita coba lihat dan simak yang satu ini, yaitu ladder menggunakan latch. Ya, kita masuk ke CX Programmer seperti ini. Nah, ini masih kosong gitu ya, masih kosong, belum ada apa-apanya. Nah, kita saat ini mencoba untuk membuat project tersebut gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan sekuensial yang diharapkan tadi. Baik, kita akan buat project dulu. Saya akan tekan new project di sini. Ya, mohon kita tunggu bersama. Ya, kita coba
beri device name-nya, katakanlah kita beri judul kita saat ini ya, katakanlah untuk keep gitu misalkan. Untuk device type-nya atau jenis PC-nya, programmable controller-nya kita pakai yang CC2H saja. Ini yang paling tinggi kelasnya. Nah ini misalkan kita beri komennya, maaf, latihan sekuensial. Dalam hal ini yang kita gunakan menggunakan less dulu. Oh maaf, yang di atas mungkin kita beri nama ya keep biarkan. Tapi sekarang untuk yang mungkin ini yang let's saja ya. Let's begitu. Oke. Ya. Kita tunggu sampai projectnya siap. Ya, projectnya sudah muncul. Nah, praktek yang biasanya saya biasakan untuk kita lakukan adalah sebelum kita memulai pembuatan program ladder diagram ini, kita masukkan semua variabel yang terlibat di dalamnya. Dengan jalan di sini new program 1 ini adalah program kita, project kita. Nah, kita masuk ke daerah bagian simbol. Kita double klik sini supaya untuk merefresh yang sudah ada kemarin. Baik, kita akan tambahkan klik kanan, insert simbol, kita beri katakanlah start seperti itu. Ya. Kemudian dia boolean, kita beri W0.00. Jadi ini katakanlah dia pakai push button. Ya, gitu. Oke. Kemudian kita copy, kemudian paste. Nah, di sini tinggal kita ubah, katakanlah dia namanya maxi begitu ya. Sensor maksimum. Nah, alamatnya kita lanjutkan tetap pada word 0 ya. Ini bitnya kita buat 1 dan dia bukan push button melainkan proximity switch. Ya, untuk sensor kita pakai proximity switch. Maxi, mari kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kita double klik untuk kita ubah menjadi mini. Ya, ini sensor minimum maksudnya ya. Kita lanjutkan bitnya menjadi bit 2. Jadi work nomor 0 ya. Bit nomor 2, dia juga proximity switch karena untuk sensor minimum. Sudah demikian. Kemudian kita coba copy lagi. Ya, ini supaya paste ya, kita ubah. Ini sekarang kita kasih silinder. Ini sudah masuk output. Nah, untuk kesepakatan output kita pakai W400 ya. Kemudian kita mulai dari bit dekat 0 saja. Kalau output ini tadi dia adalah single solenoid. Ya. Jadi di sini saya akan refresh sedikit. Yang akan dikendalikan oleh ladder diagram atau oleh PC atau PLC nanti adalah solenoidnya. Saat solenoid nanti hidup, maka akan muncul medan magnet pada yang disebabkan oleh solenoid tersebut, yang akhirnya medan magnet ini akan mengubah posisi valve. Berubahnya posisi valve itulah yang akan mengubah aliran udara yang ada di dalam valve, yang akhirnya akan membuat silindernya bergerak maju. Kalau nanti silindernya di off kan akan sama juga dan pada akhirnya silindernya akan mundur gitu ya. Nah, jadi yang kita kendalikan bukan valve-nya tetapi solenoidnya. Jadi dari PLC mengendalikan valve, dampaknya PLC mengendalikan solenoid, dampaknya adalah solenoid akan mengendalikan valve dan valve akan mengendalikan silinder. Ya, jadi yang paling dekat untuk kita kendalikan adalah solenoidnya. Ya. Baik, silindernya sudah. Kemudian kita tadi saat masuk ke diagram sekuensial, kita punya 3 variabel proses. Ini kita juga butuhkan. Ada maju, ada mundur, ada dan. Ya, kita buat juga sekarang di sini. Ya, kita copy saja. Ya. Baik, ini ada variabel proses yang namanya maju, ya.
Karena dia variabel proses, kita masukkan ke alamat W200, bitnya kita mulai dari bit paling kecil itu bit 0, sementara komennya saya hapus saja, menandakan bahwa dia itu variabel proses ya, jadi dia ada di memori nanti. Oke, kemudian kita copy dan paste menggunakan shortcut keyboard. Ya, sekarang kita ubah menjadi mundur. Ya, kita lanjutkan alamatnya 1. Oke, gitu ya. Kita copy, paste, gitu. Kemudian kita ubah ini menjadi dan, gitu ya. Variabel ketiga, lanjutkan alamatnya menjadi 2. Oke, ya. Sampai dengan di sini mestinya seluruh variabel yang terlibat sudah kita siapkan. Ada 3 variabel input ini, ya. Ada 1 variabel output dan ada 3 variabel proses. Baik. Sekarang kita masuk ke section 1. Di sini kita akan membuat ladder diagramnya. Saya akan coba besarkan dulu. Ya, pakai Alt panah kanan gitu ya, membesarkannya. Baik. Kita akan buat dan sesuai dengan panduan yang ada pada diagram sekuensial ini. Jadi ada blok hijau ini nanti mewakili rang pertama, ada blok biru adalah ini rang kedua atau anak tangga kedua, nanti ada hijau lagi ini adalah anak tangga ketiga. Jadi nanti kita untuk proses pengendalian butuh 3 anak tangga, gitu ya. Yang pertama kita dari input menuju proses dulu. Nah, ini adalah tahap kendalinya. Jadi tahap kendali adalah tahap di mana kita merangkai hubungan antara input dengan proses. Nanti setelah itu semua selesai, kita akan masuk ke tahap eksekusi, di mana kita akan merangkai hubungan antara proses dan output. Ya, jadi ada dua tahap. Saya ulangi. Tahap pertama adalah tahap kendali, yaitu hubungan antara input dan proses, gitu ya. Yang kedua adalah tahap eksekusi, yaitu hubungan antara proses dan output. Ya, seperti itu. Sekarang mari kita coba mulai dari blok yang pertama, warna hijau yang pertama ini. Start on menjadi silinder, menjadi maju, gitu ya. Start on menjadi maju. Baik, mari kita coba buat. Di sini kita akan pasang kontak. Kita beri nama start. Nah, tanda on tadi itu artinya kita harus menggunakan kontak normally open seperti ini. Ini menandakan bahwa kita ingin mendeteksi on dari tombol start. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke sana. Di sini kita akan pasang coil dengan variabel maju. Ya, seperti ini. Ya, maju. Ya. Nah, karena ini adalah sekuensial, maka pasti akan membutuhkan latch. Nah, maju yang nanti akan kita buatkan mekanisme latch supaya nanti saat startnya hilang, majunya tetap hidup. Dan itulah manfaat dari latch. Jadi ini kita punya kontak dan ini normally open, namanya maju. Ya, begitu. Gitu ya. Nah, nantinya rang yang pertama ini itu akan diputus atau dimatikan latch-nya oleh variabel yang terakhir. Kita ketahui tadi dari sini variabel terakhir dari variabel proses adalah dan. Maka di sini yang pertama ini nanti akan diputus. Nah, karena dia itu memutus, maka kita gunakan kontak normally close. Ini adalah dan. Jadi nanti bisa diperhatikan ini semua adalah sebuah siklus, gitu ya. Sebuah siklus dari maju menyebabkan adanya mundur menyebabkan adanya dan menyebabkan matinya maju. Maju mati, mundur ikut mati, mundur mati akibatnya dan mati, akhirnya semuanya mati. Satu siklus sekuensial sudah selesai, gitu ya. Nah, ini pertama. Baik, sekarang mari kita buat yang kedua. Kita intip dulu. Nah, diagram sekuensial ini ya, maaf ini. Nah, yang kedua adalah nih, sensor maksimumnya kena sebagai tanda bahwa silinder sudah mencapai posisi maksimum, ya on. Kemudian menuju variabel mundur. Ya, baik. Mari kita coba lakukan. Saya punya kontak di sini adalah maksi. Ya, di sana akan menyebabkan
variabel proses mundur, dan ya, maaf. Nah, kita buat latch untuk mundur gitu ya. Ya, ini mundur seperti ini. Ya. Dan karena ini adalah sekuensial yang mempunyai tahap-tahap, maka mundur itu harus terjadi setelah maju gitu ya. Sehingga maju itu menjadi syarat hidupnya mundur. Jadi mundur boleh terjadi jika sudah maju. Maka maju menjadi syarat hidupnya mundur gitu ya. Nah, baik, kita karena syarat hidup, maka ini kita buat normally open, dan di sini kita pasang maju. Jadi nanti kalau majunya sudah on, otomatis kontak ini akan connect ya, akan menyambung, sehingga mundur siap untuk dihidupkan tergantung sensor maksinya sudah ada atau belum. Nah, gitu ya. Nah, baik, kita sekarang masuk ke bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu blok hijau yang di sini, gitu ya. Jadi di sini sensor minimum kena, kemudian menuju ke variabel dan. Baik, kita pasang kontak, ada sensor minimum, mini gitu singkat. Dia menuju variabel dan. Ya, dan harus kita latch juga gitu ya. Ya, ini untuk keseragaman saja. Ya, di latch. Dan sekali lagi, ini adalah tahapan sekuensial. Dan boleh terjadi kalau mundur sudah terjadi. Sehingga mundur itu kita gunakan sebagai syarat hidup untuk variabel dan. Gitu ya. Kita pasang kontak normally open karena syarat hidup ya, syarat on gitu ya. Ini adalah mundur. Ya, dari sini 3 baris bagian kendali sudah selesai. Dimana kalau kita perhatikan ulang, yang ada adalah hubungan antara input dengan proses, input dengan proses, input dengan proses, gitu ya. Variabel input, variabel proses, variabel input, variabel proses, variabel input, variabel proses. Ini adalah bagian kendali. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian eksekusi. Kita coba perhatikan di sini. Untuk silinder on, dia ada di bawah kendali variabel maju, dan silinder off ada di bawah kendali variabel mundur, gitu ya. Nah, ini kita manfaatkan untuk melakukan eksekusi. Nah, jadi tadi variabel silinder itu akan maju atau akan on kalau ada variabel maju. Maka karena dia adalah syarat hidup, kita gunakan normally open. Sedangkan off itu kan untuk mematikan, kita gunakan normally close, yaitu mundur. Nah, seperti ini ya, kita buat hubungan N. Jadi kalau kita lihat urutannya, pertama maju hidup, kemudian mundur hidup, kemudian dan hidup. Hidupnya dan ya, ini akan memutus koneksi yang ada di atas ini sehingga majunya mati, akhirnya mundurnya mati, akhirnya dan juga mati, semua mati, kembali ke normal, satu siklus sudah selesai, menunggu lagi tombol start untuk ditekan kembali, gitu ya. Nah, di sini kita coba lanjutkan. Jadi maju itu akan hidup, selama mundurnya belum hidup, maka nantinya silinder, nah ini sudah silinder, itu akan hidup, gitu ya. Silinder ini akan hidup. Nanti suatu saat silinder hidup itu kan solenoid ya, pasti akan ada gerakan silinder saat silindernya sudah mencapai titik maksimum, maka sensor max-nya kena. Saat sensor max-nya kena, otomatis variabel mundurnya akan hidup. Hidupnya variabel mundur akan memutus baris anak tangga ke 3 ini kan ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 gitu ya. Ini akan putus sehingga silindernya akan mati, sehingga akan membuat keadaan valve berubah dan akhirnya membuat silinder bergerak mundur. Nah, suatu saat silinder mundur akan kena sensor minimum saat dia tuntas mundurnya, dan saat itu dan hidup ya, variabel dan hidup. Saat variabel dan hidup akan putus di sini, majunya akan mati, mundurnya mati. Ya, loh, kenapa kok mundurnya mati? Kalau majunya mati, maka majunya akan putus sehingga mundur mati. Saat mundur mati,
kontak mundur ini akan putus sehingga dan mati. Gitu ya. Semoga sudah diingat ulang. Ini sekaligus refreshing ya. Dan akhirnya sudah selesai seperti ini ya. Kita coba simulasikan. Ya, sudah siap. Ini saya coba. Ya, saya coba mulai sekarang. Pertama, start kita hidupkan dengan menekan Ctrl J. Ya, langsung saya matikan ya, langsung saya lepas startnya, Ctrl K. Di sini kelihatan bahwa saat start ditekan, variabel maju itu hidup. Hidupnya variabel maju akan membuka jalan untuk baris anak tangga ke-1 gitu ya. Sekaligus maju ini juga akan membuat silinder menjadi on. Nah, nanti akibatnya silinder itu akan maju dan gitu ya. Nah, baik. Kita bayangkan silindernya maju. Jadi mohon maaf, mungkin saat ini kita tidak menggunakan simulasi untuk pneumatiknya gitu ya. Kita fokus ke sini dulu. Nah, kemudian anggaplah sensor maksimumnya itu tersentuh atau terhalang-halangi, sehingga di sini sensor maksimum ini harus kita hidupkan, Ctrl J. Ya, demikian gitu ya. Akibatnya akan mundur. Nah, perhatikan di sini silindernya itu akan mati. Betul ya? Silindernya mati. Nah, karena saat mundur ini hidup, maka dia efeknya adalah akan membuka jalan untuk run ketiga, untuk run kedua, ya indeks 2. Kemudian mundur akan juga bikin putus silinder tadi, sehingga silindernya saat ini akan mati, mengubah keadaan valve. Perubahan keadaan valve akan membuat silinder menjadi mundur. Ya. Saat silinder mundur, ya, maka sensor maksinya ini akan lepas, ya, karena sudah bergerak mundur ya. Sensor maksinya akan lepas, ya, kita matikan, ya. Kemudian suatu saat akan kena sensor minimum. Jadi sensor minimumnya akan kita hidupkan. Nah, tolong perhatikan sekarang kan majunya hidup, mundurnya hidup gitu ya. Saat mini kita hidupkan, Ctrl J. Nah, yang terjadi adalah saat itu dannya sempat hidup. Tadi dannya sempat hidup sejenak. Hidupnya dan akan membuat putus yang di atas tadi, ya, latch untuk maju sehingga maju mati, maju yang di sini putus sehingga mundur mati, mundur sini putus sehingga dannya mati, dan keadaan sekarang inilah keadaan di mana maju, mundur dan itu putus semua. Gitu ya. Dan ini sudah keadaan awal, gitu ya, sudah keadaan awal, siap menunggu tombol start ditekan kembali. Jadi dari simulasi sudah kelihatan, sudah terbukti dengan ini berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita akan coba lanjutkan bagaimana jika kita ingin menggunakan instruksi keep, gitu ya, untuk menjadi padanan dari latch yang ada di sini. Latch untuk maju, latch untuk mundur, latch untuk dan, begitu ya. Baik, saya akan mencoba untuk melakukannya dengan jalan pada proyek ini nanti saya akan membuat yang kedua gitu ya, program kedua. Baik, saat ini mungkin untuk bisa membedakannya pertama dan kedua, untuk program sekarang ini ada, saya akan rename, klik kanan kemudian rename, ya, katakanlah dia diberi nama untuk let's gitu ya, let's, ya, gitu, ya, gitu ya, let's. Nah, kemudian kita akan bikin program baru. Jadi di bagian program ini kita insert ladder. Ya, seperti itu. Kita beri nama, katakanlah kita beri nama keep. Ini sebagai tandingannya keep begitu. Ya. Ya, enter. Nah, di sini kelihatan bahwa pada project ini program yang aktif itu adalah program latch. Tandanya adalah dia di sebelahnya ada angka 00. Sementara program keep itu unassigned gitu ya. Jadi dia ada tapi tidak akan dianggap oleh project ini ya. Sekarang kita coba balik saja. Jadi latch yang tadi ya, kita klik kanan kemudian properti, kita ubah menjadi unassigned. Ya, di atasnya ada unassigned ya. Oke. Nah,
keep-nya ya, sekarang let's otomatis akan ke bawah. Keep-nya kita coba atur propertinya menjadi task ke 0 yang startup-nya begitu ya, yang akan hidup pertama kali. Ya, seperti ini. Ya. Jadi dari sini kita saat ini memang ada let's yang tadi ya, tapi dia ada namun tidak lagi diperhatikan. Nah, mengapa kalau kita mengambil jalan ini supaya nanti kita bisa mengcopy dengan mudah simbol-simbol yang ada pada program Let's untuk kita gunakan pada program Keep. Jadi kita tidak perlu bikin variabel lagi seperti yang di awal tadi. Baik, yang pertama kita akan coba copy simbol-simbol dari program Let's menuju ke program Keep, gitu ya. Untuk pembuktian kita coba lihat simbol di Keep, ya. Kita double klik, klik kosong. Sementara simbol pada program Let's, nah ini ada yang tadi, gitu ya, ada yang tadi. Baik, sekarang kita coba blok aja mereka semua, gitu ya. Kita copy, ya. Sekarang kita masuk ke simbol miliknya Keep, klik kanan, paste. Ya. Di sini kita sudah punya variabel yang sama persis dengan yang punyanya Let's. Jadi kita anggap bahwa ini adalah program dari dua PLC atau dua PC yang berbeda, gitu ya. Jadi walaupun namanya sama, tapi mereka secara fisik tidak saling berkaitan, gitu ya. Baik, sekarang saya akan masuk ke section 1, ya. Miliknya Keep. Ya, ini kita akan mencoba untuk membuat ladder diagram yang menggantikan mekanisme Let's menjadi instruksi Keep. Ya, gitu ya. Ini mari kita coba gedekan dulu. Baik, semua berawal sama seperti tadi, yaitu kita mencoba untuk melihat ini, ya. Dari start on jadi maju kalau yang tadi, begitu ya. Nah, cuma sekarang ini kita ubah menjadi Keep, tapi panduan kita sama, diagram sekuensial yang sama seperti ini. Baik, yang pertama dari start menjadi maju, ya. Mari kita lakukan. Ya, pertama kita punya kontak start, ya. Masih ingat yang tadi start ini yang tadi kita diputus menggunakan dan begitu ya. Nah, kita buat aja seperti tadi yang punyanya Let's, gitu ya. Cuma sekarang perbedaannya adalah Let's-nya tidak ada lagi, tetapi yang ada adalah instruksi Keep. Jadi mari kita tarik garis ke kanan. Di sini kita pasang instruksi. Nah, ini ya, ada instruction. Kita klik di sini, kita beri Keep. Nah, Keep itu adalah seperti Let's, jadi mempertahankan status. Nah, siapa yang mau kita pertahankan? Kita mau keep apa? Ya, kita mau keep variabel maju. Enter. Nah, dengan demikian sekarang sudah kelihatan bahwa kita punya instruksi keep, gitu ya. Di mana keep ini input setnya itu adalah start yang di-end-kan dengan dan not, gitu ya. Sementara siapa yang mematikan? Nah, yang mematikan nanti kita coba atur di belakang, gitu ya. Mesti nanti kalau sudah ketahuan, oh begitu ya, nah, gitu ya. Nah, saya akan menunggu nanti masa-masa di mana kalian akan mengetahui jawabannya O-nya. Oh, ternyata hanya begini. Oh, ternyata itu. Nah, gitu ya. Baik, kita sekarang atur bagian-bagian yang berfungsi untuk menghidupkan dulu aja. Ya, untuk setnya dulu. Resetnya belakangan, gitu ya. Baik, sekarang yang kedua. Maju itu akan hidup, gitu ya. Nah, kemudian suatu saat nanti, suatu saat kalau kembali pada ini akan kena maksi, ya, dan akan menuju variabel mundur. Ya, baik. Nah, di sini saya akan punya kontak maksi, ya. Nah, kemudian nantinya di sana itu saya akan punya keep, ya, instruksi keep, di mana yang di keep, yang dipertahankan itu adalah si variabel mundur. Nah, ini kita coba pasang seperti ini. Dan tapi tolong diingat bahwa mundur itu boleh terjadi jika maju sudah terjadi terlebih dahulu. Ya, ini adalah tahapan-tahapan sequential. Jadi maju itu harus kita jadikan syarat hidup untuk
mundur. Jadi maju dulu baru mundur gitu ya. Jangan tiba-tiba mundur sebelum ada maju. Nah, jadi mundur itu boleh terjadi kalau sudah maju. Nah, maka sebenarnya di sini sama. Kalau kita coba perhatikan ya, saya masuk ke let's tadi. Ya. Ini ada start, ada done, ada maju, ada maksi, ada maju. Nanti mestinya ada mini dan ada mundur untuk masuk ke done gitu ya. Ini yang let's tadi. Baik, kembali ke keep gitu ya. Kita coba lanjutkan. Sekali lagi, bagian risetnya belakangan. Baik. Nah, kalau sudah mundur, maka silinder akan mundur. Tanda tuntasnya adalah sensor mininya akan on. Mari kita buat. Sensor mininya akan on, normally open. Dan langsung saja sudah mengalami mundur gitu ya. Syaratnya dari tahap sebelumnya. Dan ini kita akan shortcutnya I ya. Untuk mengeluarkan window kecil instruksi ya. Keep variabelnya done. Ya, seperti itu. Ya. Nah, dan ini adalah variabel proses yang terakhir. Dan variabel proses yang terakhir inilah yang kita gunakan untuk mereset maju, untuk mereset mundur, dan juga untuk mereset dirinya sendiri. Mereset dan itu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita pasang, kita punya kontak namanya done. Nah, jadi di sini kita bertanya, maju, siapa yang menghidupkan start dan start yang di-end-kan dengan not done, gitu ya. Siapa yang membuat mati maju? Yang membuat mati maju adalah variabel done. Nah, maka sama di sini mundur, siapa yang mematikan adalah variabel done. Ya, seperti ini. Dan variabel done ini sendiri, siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah dirinya sendiri, yaitu variabel done. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, akhirnya yang mereset itu sama dan. Jadi satu variabel mereset semuanya. Semoga bisa dipahami di sini ya. Dan inilah yang saya maksud kalau kalian baca Brilliant sebelumnya, itu hati-hati antara set dan resetnya done, gitu ya. Set dan resetnya keep dalam hal ini adalah dan yang seperti ini. Nah, mungkin ini adalah sesuatu yang baru, tapi kalau kalian sudah terbiasa, kemungkinan kalian satu atau dua di antara kalian para mahasiswa akan membuat kesimpulan, ternyata lebih mudah begini. Atau mungkin tetap menganggap let's lebih mudah, ya tidak apa-apa juga. Karena mana yang mudah, mana yang tidak mudah, itu tergantung dari kebiasaan kita melakukan yang mana. Ya. Baik, ini untuk variabel, untuk bagian kendalinya, yaitu ada 3 baris ini. Ya, kita dari input menuju ke proses, input proses ya. Variabel input menuju variabel proses. Nah, sekarang kita masuk ke variabel ke bagian eksekusi, bagian kedua, di mana nanti kita bekerja dari variabel proses menjadi variabel output. Ya. Kita pakai keep sekalian aja supaya enak ya. Kita pasang dulu aja. Ini ada keep dan yang kita keep adalah silinder. Atau yang kita pertahankan adalah silinder. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Silinder ini siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan silinder adalah variabel proses maju. Oh, maaf. Ada kesalahan pengetikan. Ya, begitu. Dan sangat baik, bagian pemutusnya juga kita berikan. Mundur, not. Nah, ini adalah setternya atau yang mengeset gitu ya. Nah, resetternya yang mereset siapa? Tentunya variabel mundur gitu ya. Ya, tapi pakai kontak normally open. Ya, begini. Nah, ini adalah untuk bagian eksekusinya, di mana sekali lagi saya ulang, yang membuat silinder ini hidup itu adalah munculnya maju, ya. Dan karena keep itu adalah dia di-trigger dan untuk disimpan, maka sebenarnya tanpa ada mundur ini pun juga tidak apa-apa. Tapi mengapa kita berikan supaya saat mundurnya hidup, triggernya ini akan putus, begitu ya. Triggernya akan putus. Tapi kalaupun ya ini misalkan sekalipun
kita tidak ingin ini ada, ini misalkan saya hapus, itu juga tidak apa-apa. Ini mungkin lebih memudahkan, begitu ya. Ini lebih memudahkan. Ya, baik. Sekarang mari kita coba simulasikan kebenarannya untuk mencari tahu kebenarannya, gitu ya. Nah, sekarang posisi awal silinder tadi kan mundur, dan tadi saya lupa tidak mengatur di masa sebelumnya. Nah, karena mundur, maka sensor minimum itu pasti sudah kena duluan. Nah, ini mohon maaf ya, tadi di bagian depan saat kita membahas LEDs yang ini belum kita aktifkan, gitu ya. Nah, sekarang kita perbaiki pada video untuk keep ini. Ya, baik. Keadaan awal sudah terjadi. Saat ini silinder posisinya mundur, sehingga saat itu sensor minimum pasti akan kena seperti ini. Ya, sekarang start kita tekan Ctrl J, ya, langsung kita lepas Ctrl K. Ya, nah baik, di sini silinder akan bergerak maju, gitu ya, majunya hidup dan majunya akan mengeset silinder, ya. Nah, kalau silinder itu bergerak maju, maka sensor minimumnya ini akan lepas. Ya, kita matikan Ctrl K, dan suatu saat dia maju sampai dengan tuntas, sensor maksimumnya itu akan hidup. Nah, seperti itu. Nah, saat sensor maksimumnya hidup, perhatikan di sini, mundurnya itu aktif, gitu ya. Nah, akhirnya silinder ini itu akan kena reset oleh mundur, jret, begitu. Perhatikan, dia tidak menyala ya, walaupun ada input majunya masuk, input mundurnya masuk, tapi kita perhatikan keadaan keep-nya silinder ini, dia putih, tidak menyala hijau seperti yang di atas sana. Artinya, mati, gitu ya, mati. Baik, sudah. Nah, karena saat ini silindernya itu dimatikan, maka dia akan bergerak mundur. Nah, saat dia bergerak mundur, maka sensor maksinya ini, ya, ini akan lepas, maka harus kita matikan dulu Ctrl K, ya. Suatu saat gerakan mundur itu akan tuntas, dan tanda tuntasnya adalah sensor minimum itu akan hidup. Kita hidupkan Ctrl J, ya. Dan akhirnya perhatikan di sini semuanya mati. Semua variabel proses maju, mundur, dan mati. Variabel output pun juga akan ikut mati. Dan ini semua satu siklus sudah berhasil kita lalui. Kalau kita akan memulai masuk ke siklus yang berikutnya, silahkan menekan start lagi. Dan akan terjadi hal yang sama seperti ini. Ya, jadi inilah tadi cara kita memanfaatkan instruksi keep sebagai pengganti LEDs. Ya, dan satu pesan yang saya akan sampaikan sekali lagi bahwa baik syarat untuk set ya maupun syarat untuk reset, saya ulangi, baik syarat untuk set maupun syarat untuk reset, kedua-duanya itu adalah logika aktif high ya, atau bertanya yang positif. Jadi siapa yang menghidupkan? Oh ini. Siapa yang mematikan? Oh ini, dan seterusnya, begitu ya. Jadi ini agak berbeda dengan dengan sistem LEDs yang sebelumnya. Baik, saya rasa demikian video panduan ya untuk memperbandingkan antara metode LEDs ya, ini ya, dengan metode keep ya, di mana keduanya memperoleh atau menghasilkan hasil simulasi yang sama ya. Tidak ada perbedaan, di dalam prosesnya lah yang berbeda. Yang satu menggunakan LEDs, yang saat ini kelihatan menggunakan keep. Ya. Demikian materi dari saya tentang LEDs dan keep. Nah, nanti ke depan kalian tetap menggunakan LEDs juga boleh, atau kalian sudah ingin menggunakan keep saat dirasa keep lebih sederhana juga boleh. Ya. Bagi yang nanti berminat tertarik untuk menggunakan keep, ada satu pesan yang sangat-sangat penting. Pesannya adalah, walaupun kalian sudah menggunakan keep, tolong jangan melupakan LEDs. Karena LEDs itu adalah cara dasar, gitu ya. LEDs adalah cara dasar, jadi jangan dilupakan. Gitu ya. Baik, demikian materi ini sudah disampaikan semuanya. Semoga bisa memberikan pemahaman
pengetahuan, bahkan kalau nanti kalian coba bisa menimbulkan keterampilan yang baik bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada materi yang berikutnya.